Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Untuk materi IPS bab kelas 9 bab 1 yaitu tentang interaksi antar negara Asia dan negara lain. Pada pertemuan ini akan membahas tentang proses terbentuknya benua dan benua Asia. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan setelah mempelajari materi ini, siswa mampu memahami proses terjadinya benua dan mengetahui posisi dan karakteristik benua Asia. Untuk mengetahui proses terjadinya benua, silakan kalian bisa mengamati video berikut. Pangea adalah salah satu teori yang menyatakan bahwa jutaan tahun yang lalu semua benua bergabung bersama dalam satu daratan besar yang disebut dengan Pangea. Sebelum akhirnya benua sekarang terdiri dari 5 buah benua. Kemudian karena suatu alasan yang masih belum diketahui pasti, benua-benua ini pecah dan mulai hanyut dalam arah yang berlawanan. Teori selanjutnya mengatakan bahwa benua-benua ini akan terus melayang sampai mereka bertemu lagi dalam konfigurasi yang berbeda. Diyakini oleh beberapa ahli bahwa Pangea memiliki karakteristik yang sama dengan Antartika sekarang. Teori Pangea sendiri didasari oleh teori Alfred Wegener, seorang ilmuwan Jerman. Pertanyaannya, apakah setelah terpecahnya Pangea langsung menjadi benua yang kita tahu sekarang? Mari kita bahas. Terpecahnya superbenua Pangea terjadi pada zaman Mesozoikum atau sekitar 252 juta tahun yang lalu. Benua Pangea terpecah dalam 3 tahap yang terjadi akibat pergerakan divergen atau sering disebut saling menjauhi dari lempeng tektonik. Tahap pertama dimulai pada zaman Jurasik atau sekitar 175 juta tahun yang lalu, ketika Pangea mulai membelah di bagian tengah dari timur ke barat. Pembelahan ini membentuk benua raksasa Gondwana di selatan dan benua raksasa Laurasia di utara. Dan pertanyaannya, apa itu benua Gondwana dan benua Laurasia? Gondwana yang sebelumnya disebut Gondwanaland adalah sebuah benua kuno berukuran sangat besar yang mencakup Amerika Selatan, Afrika, Madagaskar, India, Australia, dan Antartika. Sedangkan Laurasia, pecahan benua dari super benua Pangea yang mencakup Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Tahap kedua dalam pemecahan Pangea dimulai pada zaman Kapur atau sekitar 150-140 juta tahun yang lalu, ketika benua raksasa Gondwana terpisah menjadi beberapa benua dan daratan yang lebih kecil, di antara lain menjadi benua Afrika, Amerika Selatan, India, Antartika, dan Australia. Tahap terakhir atau ketiga dari perpecahan Pangea terjadi pada zaman Kenozoikum sekitar 60-55 juta tahun yang lalu. Benua raksasa Laurasia terpecah ketika Amerika Utara dan Greenland melepaskan diri dari Eurasia atau sering disebut benua Asia dan Eropa yang membentuk memuka laut Norwegia, dan perpecahan antara benua Gondwana dan Laurasia menjadi benua yang kita kenal saat ini, yaitu Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, Eropa, dan Australia. Intinya, ketika super benua Pangea terpecah, tidak langsung menjadi benua yang sekarang ini, tetapi terjadi suatu tahapan yang dimana terjadinya perpecahan pertama yang membentuk benua Gondwana. Untuk benua yang pertama,
yaitu benua Asia. Silakan kalian cermati peta berikut. Benua Asia ini dilihat dari letak dan luas benua Asia. Benua Asia terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Hampir seluruh wilayahnya berada di belahan bumi utara, disebut dengan BBU. Hanya sebagian kecil pulau yang berada di belahan bumi selatan, termasuk Indonesia. Batas benua Asia sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah barat berbatasan dengan benua Eropa, pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, terusan Suez, dan Laut Merah. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Bering dan Samudra Pasifik. Dilihat dari keadaan alam, ini benua Asia dilalui oleh dua jalur pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Dengan dilaluinya dua jalur pegunungan ini, membuat Asia memiliki topografi yang bervariasi, yaitu mempunyai pegunungan tinggi, dataran rendah, dataran aluvial, lembah, kubah, dan sebagainya. Terdapat puncak tertinggi di benua Asia yaitu Gunung Everest. Ya, ketinggiannya 8.848 meter. Bagian yang terendah yaitu Laut Mati, ya, dengan kedalaman 394 meter di bawah permukaan air laut. Sungai terpanjang yaitu Sungai Yangtze, ya, dengan panjang 5.800 km. Danau terbesar Danau Aral, yaitu 66.457 km persegi. Benua Asia merupakan benua terluas di permukaan bumi. Luasnya mencapai 44 juta km persegi, atau 1/4 luas wilayah daerah dunia, atau 4,5 kali luas benua Eropa. Wilayahnya membentang dari Turki di bagian barat sampai Rusia di bagian timur. Benua Asia juga meliputi Indonesia di selatan sampai Rusia di utara, mendekati kutub utara. Dibandingkan dengan negara lainnya di Asia, maka Rusia adalah negara terluas di benua Asia. Benua Asia terbagi menjadi beberapa wilayah atau region, yaitu Asia bagian barat, Asia bagian tengah, Asia bagian timur, Asia bagian selatan, dan Asia Tenggara. Berikut negara-negara di bagian Asia bagian tengah barat beserta ibu kotanya. Ini negara Asia di bagian tengah beserta ibu kotanya, dan Asia bagian timur negara beserta ibu kotanya. Berikutnya Asia bagian selatan, negara-negara yang ada di Asia Selatan beserta ibu kotanya. Dan Asia Tenggara, ya, negara beserta ibu kotanya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat.
tetap semangat dan selalu belajar dan belajar, jangan pernah bosan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.